Saya ke Pak Rusdi lebih dulu. Pak Rusdi, sampai saat ini sejauh mana penyelidikan Barreskrim Polri pada situs Aisyah Wedding ini? Jadi sejak muncul masalah Aisyah Wedding ini, Polri telah mengambil langkah-langkah karena melihat munculnya website ini beserta kontennya telah memunculkan keresahan di masyarakat. Polri telah mengambil langkah-langkah dan sekarang telah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang Polri duga mereka ada kaitannya dengan munculnya website ini. Oke. Begini, saat ini kan kalau di media sosial yang ramai diperbincangkan adalah bahwa terlalu banyak kebetulan dari situs Aisyah Wedding ini. Terlalu cepat begitu, pembuatan situs ini. Kalau dilihat dari tanggal-tanggalnya itu kan apa di upload tanggal berapa itu kan pasti ketahuan. Apalagi kalau kita lihat jejaknya begitu. Nah, apakah betul ada wedding organizer bernama Aisyah Wedding seperti yang saat ini dipermasalahkan oleh banyak orang? Jadi sampai saat ini Polri mendalami daripada website tersebut. Jadi ada dan atau tidaknya tentunya akan berproses. Polri sedang mengumpulkan bukti-bukti dan dari bukti-bukti itu tentunya akan memperjelas masalah yang terjadi yang sekarang sedang ramai dibicarakan di publik. Tapi kami ingin mengonfirmasi Pak Rusdi, betulkah informasi yang beredar bahwa lokasi dari Aisyah Wedding ini ada di Kendari, Sulawesi Tenggara? Untuk lokasi sebenarnya masih dalam pendalaman, Mbak Sofi. Tapi sudah ada pihak yang kami duga ada keterlibatan di dalam website ini. Sedang kita klarifikasi, mudah-mudahan itu pintu masuk bagi Polri untuk bisa menuntaskan masalah ini. Oke, saya beralih ke Pak Nahar. Pak Nahar, sejauh ini apakah kementerian sudah memiliki data siapa sebenarnya yang ada di balik Aisyah Wedding ini dan di mana lokasi pemilik situsnya? Ini dia. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih nih Pak Rusdi, Barreskrim sudah menindaklanjuti ini karena sejak tanggal 19 sebenarnya kami secara tim koordinasi sudah menginformasikan juga ke teman-teman di TPA Barreskrim, lalu kemudian juga terkait dengan lokasi, lalu kemudian pemilik itu karena kami tidak punya kemampuan untuk melacak itu, maka ini kami minta bantuannya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dari awal, dari tanggal 9 itu kita melihat situs ini seperti perusahaan jasa perkawinan, tetapi tidak ada alamat gitu, tidak ada petunjuk di mana harus menghubungi dan segala macam. Lalu kemudian ada indikasi jangan-jangan ini ada persoalan lain di balik modus ini. Oleh karena itu maka kita mewaspadai terjadinya hal-hal yang tidak baik untuk anak-anak kita. Ya, tapi kalaupun misalkan nanti betul ada hal-hal yang aneh di balik situs Aisyah Wedding ini, bahwa polemik pernikahan usia anak ini sudah terlanjur mencuat, tentu harus kita sikapi juga kan ya Pak ya? Betul. Karena kami sendiri di kementerian tentu punya 5 tugas utama, Bu Menteri itu. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan pencegahan dari perkawinan anak gitu. Betul. Saya beralih dari KPAI, Pak Jasra. Pak Jasra, kalau dari KPAI menyikapi polemik ini seperti apa? Iya, pertama tentu kita kecam ya informasi yang beredar yang menyesatkan dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk juga Undang-Undang Perkawinan dan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Jadi tiga undang-undang ini menjadi kajian kita ya ketika laporan masyarakat yang masuk di tanggal 9 itu sangat luar biasa melalui IG, kemudian Twitter dan termasuk juga ke WA pengaduan kita gitu. Nah, karena KPAI punya mandat ketika terjadi situasi ini, maka kita lakukan kajian
Dan karena loading kasus ini cukup besar gitu, dan ini adalah program strategis negara ya yang harus dikawal secara baik terkait stok pernikahan usia anak, maka kita melaporkan ya ke Mabes Polri sesuai dengan pasal 26 huruf G tugas KPI adalah melaporkan dugaan pelanggaran terkait undang-undang ini gitu ya. Oke. Nah, oleh sebab itu tentu kita apresiasi Mabes Polri sudah bergerak cepat gitu ya. Mudah-mudahan kita temukan titik terangnya gitu ya, siapa pelakunya dan motif dan seterusnya gitu Mbak Sofi. Tapi kalau kemudian banyak muncul hal-hal yang mencurigakan di balik situs ini, tanggapan KPAI apa? Ya, memang di awal kita ya terkaget-kaget juga ya, karena kita lihat jejak digital, katakanlah orang yang memakai jasa ini kan kita belum melihat ya dari informasi-informasi Google yang kita lakukan gitu ya. Nah, makanya tentu saya yakin tentu Mabes Polri punya alat dan SDM yang luar biasa. Makanya kita serahkan terkait dugaan ya apakah ada tindak pidana dari informasi ini, tapi setidaknya informasi ini adalah tentu melanggar undang-undang, melanggar undang-undang perlindungan anak. Terutama kita melihat di pasal 26 misalnya bahwa peran orang tua adalah melakukan pencegahan terkait pernikahan usia anak. Sementara informasi ini kan mengajak orang tua gitu ya agar menikahkan anak usia 12 tahun. Jadi ini kita melihat sangat luar biasa gitu framing yang dibangun oleh IO ini gitu Mbak Sofi. Oke, soal kecurigaan banyak pihak tentang situs Aisyah Wedding ini akan saya tanyakan lebih lanjut ke Pak Rusdi nanti. Sekaligus saya juga akan bertanya kenapa kok isu pernikahan anak masih saja laku di Indonesia. Sesaat lagi saudara.